Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali di podcast Open House Pasca Sarjana. Podcast ini merupakan rangkaian dari program-program menuju Open House Pasca Sarjana pada tanggal 12 Mei 2022. Jadi nantikan ya. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Sehat, kita dari kemarin sudah main-main berpetualang menuju prodi-prodi di S2 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Bersama dengan saya, Galuh, pada kesempatan kali ini kami akan menuju ke program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, Sobat Sehat telah hadir di samping saya, Dr. Doni Widyandana, Master in Health Profession Education, Doctor of Philosophy, spesialis mata konsultan atau Dr. Doni. Beliau merupakan Kepala Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM. Selamat pagi Dr. Doni. Selamat pagi Mbak Galuh. Apa kabar Dok? Kabar baik, senang bisa ketemu lagi. Senang juga Dok, matur nuwun ini sudah mau menemani Sobat Sehat semuanya yang mungkin sudah penasaran nih Dok terkait dengan Prodi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan ini tentang apa? Soalnya nih Dok, dari kemarin mungkin sudah banyak tanggal pendaftaran sudah mulai muncul nih Dok ya. Betul. Jadi mungkin ini Sobat saya di rumah juga sudah bersiap nih. Ya. Nah Dok, mungkin saya akan mulai dengan Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Sebetulnya di Magister IPK begitu nih, itu berbicara tentang apa sih Dok? Ya. Jadi di S2 IPK, jadi Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Kesehatan. Jadi memang ini ilmu yang baru, yang tidak semua orang mungkin familiar ya. Jadi karena ini ilmunya baru. Jadi di dunia kedokteran dan tenaga kesehatan itu ilmu pendidikan itu selalu berinovasi gitu, di seluruh dunia. Jadi kita mengikuti tren di seluruh dunia. Itu memang pendidikan kedokteran dan kesehatan itu selalu dinamis, apalagi sekarang situasi pandemi, semuanya serba kembali ke inovasi menuju online dan sebagainya gitu. Nah, S2 IPK ini mempelajari bagaimana kita menyusun, mengevaluasi, merencanakan, membuat sistem pembelajaran yang terbaik untuk kedokteran dan tenaga kesehatan. Jadi untuk dari kedokteran gigi, farmasi, kemudian Poltekkes itu ada kebidanan, keperawatan dan sebagainya. Itu kita menyusun pembelajarannya itu belajarnya di S2 IPK ini. Jadi pembelajarannya ya Dok ya. Iya, betul. Apalagi sekarang digitalisasi semakin cepat, jadi harus terus beradaptasi ya Dok ya. Iya, betul. Harus dengan inovasi-inovasi yang tadi dokter katakan. Ya. Nah, terima kasih Dok penjelasannya. Mungkin ada Sobat Sehat yang bertanya-tanya di Dok. Ada di UGM, di FKKMK juga ada Magister Prodi Ilmu Kedokteran Klinis. Ya. Ini pendidikan kedokteran itu bedanya apa Dok? Ya. Ada S2 IKK, ilmu kedokteran klinis, itu mempelajari mengenai keilmuan kedokterannya. Jadi kalau dia mengambil parasitologi, mikrobiologi, keilmuannya itu yang dipelajari. Nah, kalau kami di S2 IPK itu mempelajari sistem pembelajaran. Jadi bagaimana kita jadi dosen yang baik, bagaimana kita menjadi inovator pendidikan yang baik, bagaimana kita menjadi researcher pendidikan yang baik. Nah, jadi walaupun saya di sini dokter, tapi saya memang latar belakang S2 dan S3 saya memang orang pendidikan. Jadi saya mendalami bagaimana pendidikan klinis, misalnya saya seorang dokter mata untuk mengajar kesehatan mata, kemudian mengajar residen untuk nanti jadi spesialis mata, itu sistem pembelajarannya kita pelajari agar selalu bisa inovatif yang terbaik. Tentunya ini sangat penting ya Dok ya ilmunya. Lalu untuk di Magister IPK ini minat-minatnya apa saja Dr. Doni? Ya, kalau di S2 IPK itu kita memang nanti ada pembelajaran yang dasar dulu, kemudian baru ke peminatan. Kita kok sebut dengan majoring gitu. Jadi yang pertama untuk ilmu dasar dulu itu mendukung kita menjadi dosen yang baik. Jadi untuk menjadi medical teacher. Nah itu, jadi medical teacher dalam arti health professional teacher yang baik. Nah itu kita berikan dasar-dasar bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menyusun kurikulum, bagaimana kita membuat sistem ujian yang baik, bagaimana kita membuat riset pendidikan yang baik. Nah, hal seperti itu. Itu dipelajari di awal ya Dok? Ya di awal. Sebelum peminatan ya Dok? Betul, karena kan tidak semua nanti calon mahasiswa atau mahasiswa kita itu pengen jadi dosen. Jadi mungkin ada yang saya klinisi tapi saya juga ngajar.
Saya pengen levelnya itu bisa mengajar dengan baik. Nah, itu juga bisa. Nah, dasarnya itu dulu. Jadi berarti belajar komunikasi juga ya dok ya, Betul, bagaimana memanage kelompok begitu juga ya dok ya. Bagaimana mengajar kelas besar yang efektif, bagaimana mengajar di small group discussion, bagaimana membuat media ajar, gitu-gitu kita berikan di level yang basic. Nah, berarti dok kalau seperti itu, apakah yang boleh mengambil magister ilmu pendidikan kedokteran ini, apakah hanya boleh dari dokter saja, atau boleh dari yang teman-teman yang S1 dari mungkin dari soshum, mungkin dari komunikasi atau yang lain? Bisa. Pripun, dok? Jadi pada dasarnya memang ini basicnya adalah pembelajaran kedokteran dan tenaga kesehatan. Jadi harapan kami memang yang belajar di sini nanti adalah orang-orang yang dari berbackground kesehatan atau orang-orang bisa di luar kesehatan, tapi memang dia berkecimpung atau terlibat dalam pembelajaran tenaga kesehatan gitu. Dari orang dinas, dari puskesmas, dari rumah sakit, atau dari institusi pendidikan ya, Poltekkes, FK dan lain-lain, itu jelas bisa masuk. Nah, nanti yang berbackground bukan dari kesehatan, kita ada programnya untuk semacam matrikulasi gitu. Apakah ada program-program tertentu hanya boleh beberapa sarjana tertentu saja atau tidak terbuka ada. semua ya? Sekarang terbuka semua. Karena kan ada ya dok ya, mungkin dari kemarin ada dari magister biomedik tuh hanya bisa program-program studi sarjana yang sarjana apa, pendidikan biologi. Kalau ini berarti semua ya dok? Semua bisa. Ya, jadi yang kita terima itu berlatar belakang kesehatan. Jadi kedokteran, keperawatan, kebidanan, kemudian dari gizi, dari farmasi dan sebagainya itu jelas bisa masuk. Nah, bagaimana yang di luar kesehatan itu kita mempunyai syarat. Ada syarat tambahan yaitu memang bekerja atau sudah berkecimpung dalam pendidikan tenaga kesehatan. Kan banyak itu dosen-dosen dari filsafat, dosen-dosen dari sosiologi, atau mungkin dari berlatar belakang biologi dan sebagainya, tapi memang dia ngajar di FK gitu. Dia juga ngajar di Poltekkes gitu. Nah, yang seperti itu bisa masuk. Karena apa? Karena memang dia berkecimpung dalam health professional education gitu. Minimal sudah tahu medannya dulu ya dok ya, untuk bisa mendalami itu. Sehingga mereka nanti dapat yang dasar tadi, kemudian mereka bisa juga nanti mendapatkan yang level berikutnya, health innovator, jadi health professional education innovator. Jadi mereka mendapatkan materi-materi yang lebih tajam. Mereka bisa majoring, milih yang kurikulum, atau mungkin sistem ujian, atau yang media ajar, atau yang learning, atau yang riset dan sebagainya. Itu level setelah yang medical teacher tadi. Nah, dia bisa ke situ. Nah, dia juga bisa nanti dalam S2 ini memang mendalami riset. Karena dia memang, saya itu sebenarnya memang fokusnya nanti mengajar tapi saya juga akan menjadi peneliti. Nah, dia juga bisa belajar dalam tesis dan dalam program kami memang nanti 3 level ini dapat semua. Level yang basic, level yang innovator, level yang sampai ke researcher dapat semua. Menarik sekali ya Sobat Sehat, bahwasanya di dunia kedokteran juga ternyata perlu juga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas, begitu ya dok. Lalu dok, tadi dokter menyebutkan bahwa di awal pemilihan minat itu istilahnya mungkin Sobat Sehat akan mencicipi semua dulu ya dok ya, untuk bisa menentukan minatnya apa. Nah itu untuk menentukan minatnya apa ini di semester berapa nih dok? Nanti mulai semester 3 sudah bisa. Jadi tahun kedua, ini kan programnya 2 tahun 4 semester. Di tahun kedua sudah bisa. Cuman memang kita di sini programnya itu sejalan dengan friendship. Nah ini ada unggulan. Jadi kita itu sekarang ikut networkingnya dengan FEMER Philadelphia. Jadi semacam organisasi pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Amerika. Mereka FEMER ini sudah luas di seluruh dunia. Nah kebetulan di FKKMK UGM, khususnya di S2 IPK, ini kita menjadi FEMER Regional Centernya Asia. Nah, jadi di UGM ini kita beri nama Friendship. Nah, di Friendship ini berkolaborasi dengan S2 IPK. Nah, jadi dengan sekolah di S2 IPK, mereka bisa join Friendship juga. Nah, itu bisa dapat 2 sertifikat, S2 dan juga sertifikat fellowship dari FEMER Philadelphia tanpa harus ke sana gitu. Nah, di Friendship ini
dia mendukung dari awal itu mahasiswa itu kamu mau inovasi apa? Saya itu aktif di bidang misalnya pendidikan untuk dokter spesialis mata. Nah, dia mau meneliti mengenai pendidikan online untuk spesialisasi dan sebagainya. Bisa dari awal sudah ada majoring ke situ melalui friendship. Jadi sejalan dua-duanya. Jadi sebenarnya walaupun dapat materi basic, tapi kalau ada peminatan khusus tetap bisa dimulai dari awal. Ya. Dan ini juga mengasah soft skill juga dok ya untuk bisa menyampaikan ide kita di kalangan yang lebih luas begitu nggak dok? Tapi kalau untuk menjadi keanggotaan apa tadi friendship ya? Itu apakah untuk sobat sehat seleksi dulu apa sudah barang pasti masuk ke sana gitu dok? Begitu masuk ke IPK untuk ini? Untuk sobat sehat nanti kalau mau daftar di S2 IPK ya jelas lewat UGM. Yang friendship itu tetap nanti lewat friendship di Amerika. Jadi ada form online yang harus diisi. Kita akan bantu dari UGM karena kan kita regional center di sini. Jadi kita akan support biar rekan-rekan sobat sehat ini nanti bisa lolos. Jadi S2 IPK juga keterima, yang friendship-nya juga keterima. Sehingga ketika lulus nanti dapat 2 sertifikat. S2 IPK dan international friendship tadi. Ini sudah berlangsung berapa lama dok untuk program itu? Yang friendship sudah sekitar 3 tahun ini. 3 tahun? Iya berjalan ya. Untuk tahun ini ada berapa mahasiswa dok yang? Ini hari ini tadi saya wawancara gelombang 1. Jadi gelombang 1 sudah buka untuk tahun ini dan kalau masih mau mendaftar bisa masuk yang gelombang 2. Itu untuk biasanya kami per tahunnya per angkatan sekitar 20 mahasiswa. 20 ini merupakan kesempatan ya untuk sobat saya untuk bisa mengembangkan diri yang lebih gitu ya. Betul. Dan ini uniknya Mbak Galuh di S2 IPK itu kita multidisiplin keilmuannya. Jadi ada yang dari SKM, ada dari kedokteran, ada dari kedokteran gigi, farmasi, semuanya bisa masuk di sini dan mereka bisa serunya itu bisa diskusi lintas profesi. Jadi saling tahu bahwa pembelajaran di keperawatan, kebidanan, kedokteran itu ada keunikan masing-masing. Inovasinya juga bisa berbeda dan saling menginspirasi. Itu di S2 IPK. Jadi mereka datang bawa dengan sudut pandangnya masing-masing, bertukar pikiran gitu ya. Sharing-sharing antar profesi gitu ya dok ya. Betul. Itu keunikannya S2 IPK. Tadi dok yang saya minatnya tadi ada berapa tadi minat di IPK? Peminatannya minat untuk penjurusannya tadi. Majoring kita membuka 8. Jadi 8. Jadi ada interprofessional education, ada kurikulum, ada assessment, ada media ajar, misalnya membuat setting online dan sebagainya. Kemudian ada mengenai etik, bioetika. Kita juga ada pembelajaran mengenai itu kita berikan peminatan. Kemudian ada juga yang mengenai riset. Jadi bagaimana mengembangkan metode riset di tempat kita. Kemudian ada juga yang teaching and learning, jadi pengembangan micro teaching, bagaimana mengajar kelas kecil, kelas besar, itu metodenya macam-macam ya. Nah, seperti itu biasanya, dan itu fleksibel, kita bisa membuka lagi majoring kalau ada peminatan. Oh begitu ya dok ya? Karena memang kita kan menganut student center, jadi mahasiswa itu kebutuhannya apa, mahasiswa itu minatnya apa, kalau itu memang layak untuk disupport, kita akan buatkan majoring itu. Berarti diharapkan sobat sehat ketika sudah mencicipi semuanya di awal itu tadi sudah bisa menentukan mau minatnya kemana. Betul. Gitu ya dok ya. Tapi kalau nih dok sudah mau masuk harus di minatnya harus memilih tepat. Tetapi ada sobat sehat yang masih belum tahu nih minatnya apa. Banyak ya dok yang ada seperti itu. Seperti itu. Jadi fresh graduate dia itu. Jadi belum bekerja. Pengen sih nanti kamu jadi dosen karena saya tahu itu prospeknya nanti kesana gitu. Nah itu seperti itu ya kita bantu. Jadi biasanya kalau seperti itu bisa mengambil 2 tempat. Pertama dia alumni mana. Nah kalau dia misalnya alumni dari universitas di luar UGM, nah dia bisa membuat riset atau membuat suatu program pembelajaran di tempat dia dulu kuliah. Yang kedua dia bisa di UGM. Jadi di FKKMK UGM itu sudah kita komitmenkan. Kalau mau inovasi, kalau mau penelitian, kalau mau membuat suatu pembelajaran yang tidak punya tempat, bisa kita fasilitasi di FKKMK ini. Bisa di S1, bisa di lab-lab, bisa di klinis. Itu kita juga bisanya berkolaborasi. Nah ini untung sama untung biasanya. Karena kan inovasi pendidikan dibutuhkan di semua departemen. Jadi misalnya saya pengen
inovasi mengenai pembelajaran klinis gitu. Nah, kita bisa kontak ke departemen yang bersangkutan. Kalau mereka mau, suka sama suka terusan. Oh iya, silakan di tempat kami, mah kita butuh dibantu gitu. Jadi keunikannya lagi memang keilmuan ini itu sangat dibutuhkan. Jadi di mana saja dibutuhkan. Artinya prospek kerjanya luas ya. Oh betul Dok, sekali, ya. Tadi, Tidak ada alumni kami yang nganggur. Biasanya sudah mau lulus itu sudah banyak tawaran untuk apply. Ya. Tadi dokter menyebutkan biasanya menjadi pendidik atau dosen. Tapi selain itu peluangnya apa lagi, Dok? Banyak sebenarnya. Jadi pertama untuk lahan pekerjaan yang terkait pendidikan itu kan di Indonesia besar sekali. Ada FK, ada Poltekkes, ada mungkin stikers dan sebagainya. Kalau mempunyai latar belakang pendidikan S2 IPK itu semuanya rebutan. Kenapa? Karena mereka butuh itu. Bahkan di aturan itu kalau FK harus punya MEU, Medical Education Unit. Kalau di UGM ini sudah advance, kita punya departemen. Jadi departemen yang mengembangkan pendidikan. Nah di tempat lain paling tidak harus punya MEU, Medical Education Unit. Padahal kalau nggak punya orang pendidikan, bagaimana bisa mengawal itu? Jadi itu dari sisi aturan sudah sangat dibutuhkan dari sisi itu. Jadi saya bisa menjamin kalau lulusan S2 IPK nggak mungkin nganggur, karena mesti akan diterima di situ. Nah kemudian peluang yang lain ya jelas ya. Bisa dalam bentuk riset, ya, dia bisa di dinas, kedinasan, karena mereka juga butuh orang yang paham pendidikan. Kemudian di pelayanan kesehatan, dia juga biasanya punya unit penelitian, unit pendidikan, sehingga sebenarnya peluangnya sangat besar. Ya. Dan saingannya masih sedikit. Saingannya masih sedikit nih, Dok. Ini yang mungkin peluang juga nih untuk sobat sehat. Betul. Karena kita kan nomor 1 di Indonesia. Iya, Dok. Iya, di FKKMK UGM ini nomor 1 S2 IPK. Yang kedua ada satu univ lain itu setelah kita berdirinya. Ya. Gimana sobat sehat, tertarik? Baik, Dok, tadi sobat tertarik dengan dokter tadi menceritakan bahwa masa pembelajarannya sangat menarik sekali karena mereka dari multidisiplin membawa sudut pandang masing-masing untuk sharing. Tetapi Dok, pandemi seperti ini apakah kurikulumnya berubah atau mereka tetap bisa ngobrol atau bagaimana? Ya. Jadi situasi pandemi ini kalau kita amati memang berat untuk semua. Jadi pembelajaran dulu yang semuanya luring, kemudian menjadi full daring, kemudian sekarang blended, dimulai untuk mix antara luring dan daring. Kami di S2 IPK juga seperti itu. Nah, sekarang ini pembelajaran masih mayoritas online. Dulu aturan UGM nggak boleh. Sekolah kok mayoritas online itu aturannya ribet zaman dulu. Tapi karena pandemi boleh. Nah, kami di S2 IPK karena memahami bahwa kebutuhan staf yang bekerja, kemudian juga ingin belajar pendidikan itu kan agak sulit untuk datang ke UGM. Jadi kita sudah membuatkan platform di Gamel, di LMS, di sistem online kita, itu bisa pembelajaran online di situ. Nah, kapan mereka ketemu? Nah, kita karena ini kan sudah mulai aman ya. Jadi kita juga akan membuatkan sesi-sesi yang mereka bisa datang ke kampus untuk saling berinteraksi, merasakan kampus UGM dan sebagainya. Tapi secara umum melalui daring semuanya bisa terpenuhi sebenarnya. Sudah kita siapkan sebelum pandemi waktu itu. Tapi karena ada pandemi terus kemudian mendorong untuk kemudian kita bisa bergulir. Gitu. Karena memang pangsa pasarnya kami ini sekarang tidak hanya dengan adanya friendship dengan adanya 2 program tadi, tidak hanya nasional, internasional juga mau sekolah di tempat kami. Nah, sehingga kita harus memperkuat online, gitu. Jadi seperti itu. Di aktivitas-aktivitas apa, Dok, di mana bisa mahasiswa kumpul secara langsung? Ya, nanti kami sistemnya blok. Jadi ada blok assessment, blok kurikulum dan sebagainya itu. Nanti ada beberapa blok yang kami setting memang bisa untuk luring, terutama yang nanti berkaitan dengan friendship tadi. Nanti ada semacam team building, leadership, gitu-gitu. Itu kan butuh interaksi langsung ya. Nah betul, itu yang kita harapkan nanti bisa kumpul bareng. Dan itu nanti yang dari Amerika juga datang biasanya. Oh iya. Ya, jadi asik sekali pada saat itu. Nah, itu kita akan jalankan itu dan nanti ketika ujian tesis itu juga kita harapkan datang. Karena apa? Karena ya kasihan
2 tahun kuliah di UGM tapi belum pernah ke kampus UGM gitu. Ada ya dok. Nah, jadi tetap kita harus perjuangkan untuk bisa datang karena kasihan mahasiswanya. Jadi kami berusaha untuk melihat dinamika sekarang ini karena kami juga orang pendidikan. Jadi bagaimana biar menguntungkan semua pihak dan bisa memfasilitasi mahasiswa belajar dengan maksimal. Karena memang kalau belajar tentang leadership misalnya dok ya, misal dilatih secara daring dengan langsung pun latihan mentalnya akan berbeda. Sulit, ya dok ya. Komunikasi itu kan chemistry-nya kan beda ya kalau langsung dengan daring. Jadi tetap kita butuhkan memang mereka datang. Nah ini karena sudah mulai terbuka, aturan di UGM juga sudah membuka untuk itu. Nah, kita mulai rencanakan sesi luring. Ya. Lalu dok, kuliah itu kan nggak hanya bicara soal belajar. Betul. Ada kita untuk mengasah soft skill atau mungkin sarana mahasiswa untuk sedikit bersenang-senang di masa-masa kuliah. Adakah wadah-wadah organisasi seperti itu dok di sana? Kalau networking dan masalah fun itu sebenarnya kita sudah sering melakukan. Jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam pembelajaran itu juga harus happy mahasiswanya. Jadi kita sudah menyiapkan sebenarnya program-program sosial program sebenarnya. Jadi kan pembelajaran itu kan ada yang bisa terjun ke lab. Maksudnya di sini akan melihat bagaimana pembelajaran di kampus dan juga ada aktivitas di luar kampus yang mereka juga bisa sekalian menikmati objek-objek wisata. Gitu-gitu kita sudah buatkan dulu. Tapi kan sekarang seperti ini sehingga yang itu yang sifatnya luring ya kita sekarang sedang kita kurangi. Tapi kalau nanti sudah bisa berjalan ya kita akan gunakan itu. Nah, ada satu lagi yang kita harus pahami dalam pembelajaran ini, kita punya networking. Jadi kita Syarame itu di kawasan Asia itu ada organisasi pendidikan namanya Syarame. Ini kebetulan ketuanya staf dari UGM. Syarame. Ya. Nah, kemudian kita juga punya Famer tadi yang seluruh dunia ada. Kita juga punya networking di Australia, di Malaysia, Singapura, kemudian di India dan sebagainya. Nah, kita punya blog elektif yang itu berkunjung ke sana. Oh iya dong. Iya, jadi sudah beberapa kali ini kita ke Singapura ada, ke Australia ada. Nah itu ada blog majoring yang mendalami misalnya sistem pembelajaran di sana gitu. Ada dosen yang mengawal juga. Nah, jadi di sana dengan networking kita, mereka bisa datang ke sana untuk ya tentu saja belajar ya. Tapi kan semua itu juga ada refreshingnya. Iya dong. Tidak bisa kita pungkiri. Nah itu juga sangat diminati. Jadi networking kita tadi kita bisa jalan satu blog di sana untuk mendalami misalnya quality assurance atau mungkin mendalami sistem pembelajaran online di sana dan sebagainya, bagaimana infrastruktur, gitu-gitu kita bisa biarkan seperti itu. Kalau kayak gitu menjadi program yang ditunggu-tunggu Sobat Sehat nih dok, kalau seperti itu bukan lagi belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar kalau gitu ya dok ya. Itu nanti di program yang majoring, yang setelah semester akhir, ya jangan harap yang pertama langsung jalan-jalan ya enggak. Setelah punya ilmu dulu, nah nanti di sana dia bisa mengimplementasikan studi banding. Pokoknya dinamikanya menarik sekali ya dok, ya sangat menyenangkan untuk belajar di IPK ini. Lalu dok, biasanya orang untuk mau melanjutkan S2 itu yang membuat ragu adalah tesisnya. Tesis kok kelihatan serem banget gitu. Kalau di IPK sendiri, apakah ada mungkin grant atau penelitian dosen yang mendukung untuk tesis? Biasanya kan Sobat Sehat mungkin di rumah juga masih ragu apakah mau menentukan judul sendiri apa ikut dosen gitu. Monggo dok. Kalau di S2 IPK itu memang pembelajaran tesisnya itu tidak pernah menjadi masalah selama ini. Jadi pertama dari awal itu sudah ada arah nanti tesisnya mau kemana karena ada program friendship tadi. Jadi dia inovasi apa terdukung dari program friendship. Kemudian selama ini dukungan dosen dan peluang untuk topik tesis itu sangat besar. Karena apa? Karena dia bisa meneliti dari masalah di institusinya, dia bisa meneliti dari teori, dia bisa meneliti dari yang terjadi di UGM. Jadi ada banyak peluang dan dana riset kalau kita tahu di FKMK UGM itu hibah itu nggak habis-habis gitu loh. Jadi dari level fakultas ada, di universitas ada, di nasional ada, dan selalu ada banyak dapat. Jadi peluang itu sangat besar sehingga untuk tesis menurut saya di S2 IPK tidak perlu ditakutkan.
Dan kami punya sistem baru, selain pembimbing tesis 2 orang, kita punya DPA. Dosen 2 orang ya, Dok ya? Iya, 2 orang membimbing tesis. Jadi efektif sekali ya, Dok. Kadang-kala dosen membimbing beberapa mahasiswa banyak itu kan jadi mungkin jadi repot. Jadi kalau 2 orang kan bisa saling mengcover. Yes. Kemudian kita juga punya sistem DPA. Dosen pembimbing akademiknya sudah kita jalankan. 3 bulanan itu dibantu, didampingi. Kalau ada kesulitan, kalau ada yang ketinggalan tugas-tugasnya, kan kami kan banyak online itu seminggu paling nggak 1 kali penugasan. Nah itu kita dampingi sehingga 3 bulanan ada pendampingan sehingga kalau ada masalah apapun itu mesti sampai ke saya sebagai Kaprodi. Dari mahasiswa ke DPA-nya, kalau DPA dirisakan ada masalah tidak bisa ditangani, mesti ke Kaprodi sehingga tidak ada mahasiswa yang bermasalah kemudian mundur-mundur lulusnya itu. Sekarang kita minimalisir dengan DPA itu. Jadi dokter tahu ya beberapa mahasiswa ini dengan curhatannya apa saja? Oh iya, tahu. yang berprestasi banget ya hafal, yang bermasalah saya juga memberikan perhatian khusus. Gitu, dan saya membantu. Jadi perlu komunikasi dengan dekannya, masalah support apa, perlu komunikasi masalah pekerjaan. Ya saya kadang ikut membantu karena kan itu non akademis. Tapi mensupport prestasi akademis. Jadi jangan khawatir lagi ya Sobat Sehat, apalagi dengan tesis ini. Nah mungkin Sobat Sehat dari tadi menyimak obrolan saya dengan Dr. Doni sudah mulai ada rasa tertarik nih untuk mendaftar ke IPK nih Dok. Tapi kadang ada ragu, aduh kuotanya berapa ya di sana? Saingannya banyak nggak ya gitu? Kuotanya ada berapa Dok di IPK? Ya kalau kami sebenarnya selama ini menerima sekitar 20. Sekitar 20 karena memang tetap peminat di dunia pendidikan itu tidak sebanyak peminat di bidang-bidang lain mungkin yang itu lebih banyak dikenal sebenarnya. Kalau sudah terkenal sih mungkin ya akan banyak, tapi kan ini kan ilmu baru yang belum banyak orang kenal dan kadang-kadang mengambil kesempatan ini itu biar nggak ngomong-ngomong, biar nggak ada saingan gitu. Jadi kami selama ini 20, tapi kuotanya sebenarnya bisa sampai 50. Jadi setiap tahun tidak ajak begitu, Dok? Ya, jadi fluktuatif 17, 20, 25 ya sekitar itu. Tapi harapan kami sih kami membatasi tidak lebih dari 30. Karena biar nanti dari rasio staf dan kemampuan kami untuk mengelola mahasiswa itu bisa tetap maksimal. Itu kami maksimalkan 30. Nah, kesepakatan dari prodi seperti itu. Sehingga sampai sekarang kalau nanti kekhawatirannya adalah kuota masih tercukupi. Masih sangat tercukupi. Dan semoga ke depan nambah ya Dok ya. Ya itu masalahnya kalau kita lihat dari sisi kualitas dan akreditasi aturan-aturan itu, ketika kita nanti sudah di angka itu, kita harus menambah staf. Jadi ya kita programkan lagi untuk menambah staf S3, profesor dan sebagainya. Jadi ya itu planning ke depan seperti itu karena kan ini kan sekarang jadi internasional ya. Jadi ya kita akan mikirkan ke situ. Untuk dosen-dosen tamu internasional juga mungkin akan kita tambah. Oke, baik Dok, terima kasih. Nah Sobat Sehat yang tertarik langsung saja di um.ugm.ac.id gitu ya. Mungkin terakhir Dok, ini di sosial medianya Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran ini ada ya Dok ya? Di @UGM Medical Education MEDED UGM. Leres ya Dok ya? Betul. Terakhir Dok, untuk Sobat Sehat yang masih ragu atau masih bingung milih jurusan terutama untuk ke IPK ini, silahkan. Terima kasih Mbak Galuh. Jadi untuk Sobat Sehat, menurut saya silakan dipelajari dulu. Silakan dipelajari dulu apa sih itu ilmu pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan. Health Professional Education. Nah, dibaca dulu. Kalau memang berminat, nah jangan sungkan-sungkan untuk datang atau mendaftar di S2 IPK. Karena menurut saya sekarang opportunity-nya sedang di puncak-puncaknya. Jadi kalau mau mengambil sekarang, jelas itu opportunity yang besar dan peluang pekerja masih besar, berbeda dengan bidang lain yang sudah banyak orang. Gitu. Nah ini jadi peluang. Yang berikutnya adalah fleksibilitas untuk nanti bisa kita kombinasi dengan kesibukan kita. Saya ini klinisi, saya itu dosen, saya itu peneliti, saya itu bekerja di dinas kesehatan. Semuanya bisa S2 IPK ini. Jadi ini suatu peluang yang menurut saya
layak untuk kita pertimbangkan. Ya. Layak dipertimbangkan, apalagi di sana juga pembelajarannya menyenangkan. Betul. Terima kasih banyak Dr. Doni sudah mampir di podcast Open House Pasca Sarjana. Untuk Anda yang pengen tahu lebih jauh, saksikan besok ya Open House Pasca Sarjana di tanggal 12 Mei. Terima kasih banyak Dr. Doni, sehat-sehat selalu Dokter. Terima kasih Mbak Kado, sampai ketemu lagi. Ya, demikian Sobat Sehat Open House, podcast Open House pada edisi kali ini tentang Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Kesehatan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saksikan terus podcast yang lain. Anda bisa menikmati di YouTube kami di FKKMK UGM Official atau di Spotify di Radio Indonesia Sehat atau Raisa. Saya Galuh pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Matur nuwun.